Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to BBK Central Channel. Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan hari ini kita akan membahas satu topik di dalam bahasa Inggris yang sangat-sangat penting ketika kita berbicara bahasa Inggris atau dalam writing bahasa Inggris nanti. Yaitu apa? Yaitu trik menggunakan an, atau the. Nah, an, dan the ini adalah selalu mengikuti benda dimanapun ia berada. Nanti benda di posisi subjek, benda di posisi objek, atau suatu saat benda di posisi predikat. Nah, trik menggunakan and the ini kadang kita sebagai orang yang bukan native speaker, kadang kita merasa bingung nih. Ini mau ngomong bahasa Inggris saya pilih pakai atau an atau the, itu yang sering terjadi. Semoga penyajian video ini akan memberikan pencerahan dan akhirnya Anda mulai hari ini akan benar-benar tidak merasa ragu lagi ketika kita ingin menggunakan an, sama atau the. Oke, tolong simak video ini sampai tuntas sehingga benar-benar Anda semua akan mengetahui perbedaan atau cara menggunakan an dan the di dalam sebuah kalimat. Dan jangan lupa untuk mensupport channel BBK untuk selalu like, komen, atau subscribe channel BBK agar terus berkembang, memberikan manfaat banyak kepada orang. Oke, mari kita bahas mulai. Oke, yang pertama di sini ya, yaitu sama an digunakan di depan sebuah kata benda yang tidak atau belum diketahui oleh lawan bicara. Jadi ketika kita bicara nanti kan ya, dan lawan bicara kita tidak mengetahui benda yang akan kita sampaikan, maka di depan benda itu dipasangnya atau an. Sekali lagi, ini topiknya lawan bicara ya. Kalau lawan bicara itu tidak mengerti atau belum mengerti benda yang kita maksud, yang akan kita sampaikan, maka gunakan apa? Atau an di depan kalimat. Nah, apa bedanya sama an? Lihat di sini. Diletakkan yaitu di depan benda yang diawali oleh huruf bersuara konsonan. Huruf yang bersuara konsonan itu siapa? Kayak B, C, D, F, dan lain-lain. Kemudian kalau N adalah yaitu dipasang atau diletakkan di depan benda yang berawalan huruf suara vokal ya. Siapa mereka? A, I, U, E, O. Nah, patokan sama N ini nggak boleh salah juga ya. Nanti ada contohnya di sini. Oke, yang terpenting sekarang, jika lawan bicara belum mengerti benda yang kita sampaikan, maka wajib hukumnya kita memasang atau N. Nih, contoh ada sebuah percakapan seperti ini. A bertanya kepada B. A bertanya kayak gini. Okay, where are you going? Kamu mau kemana? Gitu. Kemudian B bilang, I am going to buy a book. I am going to buy a book. Nah, kata di sini, kenapa si B menggunakan a book? Ya, atau bukan the book? Karena di sini adalah maksudnya apa? Si A ini ya, si B menjawab yaitu a book karena si A tidak tahu ya buku yang dimaksud oleh si B itu apa. Jadi kita kalau lawan bicara belum mengetahui maka gunakan apa? So, I am going to buy a book gitu. Kemudian, what are you eating? Oh, I am eating an apple. Nah, apel yang di sini tidak diketahui oleh si A. Penting, saya makan apel, tapi apel apa, dari mana, si A tidak tahu. Jadi maka ngomongnya an apple. Nah, kenapa di sini a book, di sini an apple? Di sini kenapa? Karena di sini ada BB adalah suara konsonan ya, suara konsonan, maka menggunakannya a book. Ya. Sementara di sini apple A adalah suara vokal, maka menggunakan an. Jadi an apple. I am eating an apple.
Saya ulang lagi. Where are you going? I'm going to buy a book. A book, kenapa? Karena A belum tahu buku yang dibicarakan di sini. Sama di sini, what are you eating? I am eating an apple. Kenapa n di sini? Sama, si A tidak mengetahui apel mana yang dimakan. Dan menggunakan n karena di sini apel adalah suara vokal. Gimana sampai sini bisa dipahami? Jadi tidak boleh ragu di dalam menggunakan setelah nanti sudah dipahami. Yang kedua perhatikan di sini yaitu the. Jadi the itu sebetulnya kalau mau diartikan itu apa sih? Itu atau tersebut gitu. Maksudnya apa? Antara dua orang yang berbicara ya, saling berbicara, mereka udah saling tahu benda yang dimaksud itu benda apa. Oke. Jadi the digunakan di depan benda yang antara pembicara dan lawan bicara sudah saling tahu. Contoh nih, A kemarin minjemin buku kepada B. Ceritanya apa? A kemarin meminjamkan buku kepada B. Berarti udah saling tahu buku mana yang dipinjamkan kan ya. Lalu hari ini mereka bertemu dan terjadilah percakapan. A bertanya, "Have you read the book yet?" Have you read the book yet? Kenapa pakai the book bukan a book? Karena mereka membicarakan buku yang mereka kemarin apa? Yang A pinjamkan kepada B. Bukan buku yang mana-mana, tapi buku yang kemarin dipinjamkan kepada si B. Makanya si A bertanya apa? Have you read the book yet? Have you read the book yet? Tidak boleh nanya have you read a book yet? Tidak boleh. Kenapa? Kalau a book yet, nanti buku yang kemana-mana jadinya. Buku yang seluruh dunia ini. Jadi kita tidak tahu jadinya. Karena antara A dan B sudah saling tahu, maka menggunakannya adalah the book di sini. So, have you read the book yet? Maka B jawabnya, oh yes, I have. Nah, di sini antara A dan B sudah saling tahu buku yang mana, yaitu yang kemarin apa? A pinjamkan kepada si B. Nah, sampai sini kira-kira bagaimana, sudah dipahami? Ya, kapan menggunakan en, kapan menggunakan the. Sekali lagi, kalau kita bicara, lawan bicara kita tidak tahu, maka di depan benda dipasang atau en. Untuk suara konsonan, untuk en untuk huruf yang bersuara vokal. Kemudian the yaitu digunakan ketika antara yang bicara dan lawan bicara sudah saling tahu benda yang dimaksud. Oke, sampai sini saya kira sudah sangat jelas sekali kan ya untuk membedakan bagaimana menggunakan en, dan the. Oke, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, atau bertanya. Jika ada yang kurang paham bisa langsung menuliskan di kolom komen. Insya Allah akan saya review ulang jika ada pertanyaan. Oke, demikian saja. Semoga penyajian yaitu trik menggunakan en, dan the bisa dipahami dan akhirnya bisa bermanfaat untuk Anda semua ketika melakukan percakapan. Oke, thank you for today and see you next time. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.